Dari tanah kebebasan Amerika Serikat, berikut laporan Elsie Mangora buat semua sahabat di mana saja berada. Selamat mengikuti. Sahabat yang budiman, perjalanan wisata di masa sekarang ini telah menjadi kebutuhan hidup di mana saja dan bagi siapa saja. Dari masa Marco Polo, Christopher Columbus, Ferdinand Magelhaens, perjalanan sekaligus petualangan wisata telah terjadi dari suatu negara ke tempat lain dengan menyinggahi beberapa kota, bahkan dari satu negara ke negara lain. Seorang penulis dari Perancis bernama Jules Verne pernah menceritakan bagaimana berkeliling dunia itu dalam 80 hari, 80 days around the world. Walaupun di dalam novel itu hanya diceritakan pengunjungan ke beberapa tempat atau kota seperti dari Inggris ke India, kemudian ke Cina, kemudian ke San Francisco, New York, dan lalu kembali ke Inggris. Walau demikian, sebelum ada perkembangan teknologi transportasi, perjalanan jauh yang melelitihkan telah diterobos seorang yang bernama Abraham. Yaitu perjalanan yang dia lakukan dari kampung kelahirannya di kota Ur, di daerah Kuwait sekarang, menuju utara ke kota Haran di Mesopotamia atau Irak, kemudian turun ke Syria, hingga tiba di tanah Kanan yang merupakan tanah yang dijanjikan atau ditunjukkan Tuhannya kepadanya sesuai dengan imannya. Dan di masa sekarang, dengan adanya penemuan baru di teknologi modern tentang perjalanan lewat transportasi, perjalanan sangat mudah dilakukan kemana saja, baik dalam darat, laut, udara, bahkan keluar angkasa seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh pemilik Amazon dan yang pernah menjadi orang terkaya dunia itu, Jeff Bezos. Dan di musim panas di California saat ini, saya dengan sahabat saya Jandar Hutauruk beserta 3 anak juga keluar dari rutinitas pekerjaan sehari-hari dengan mengambil liburan bepergian keluar dari California. Perjalanan kami mulai dengan menempuh ke kota Las Vegas di Nevada, lalu terus ke Utah melewati Arizona. Di kota Salt Lake City yang merupakan ibu kota Utah, kami tiba malam hari dan mampir sebentar mengelilingi kota itu, tapi tidak banyak kami lihat karena pemandangan sudah malam. Gereja Mormon di sana yang terkenal itu sedang dipugar. Perjalanan kami lanjutkan, tiba pagi hari di Wyoming. Kami mampir di Yellowstone National Park, melihat pemandangan alam dan juga atraksi alam berupa air hangat di sana. Perjalanan kami lanjutkan ke South Dakota. Dari Wyoming ke South Dakota sekitar 8 jam, melewati lahan yang luas dan juga pemandangan panorama yang sangat bagus. Di South Dakota kami melihat pemandangan unik di gunung, yaitu Mount Rushmore, yaitu tempat beberapa wajah presiden yang dipahat. Dan setelah itu kami turun ke Denver, Colorado. Di Colorado kami melihat beberapa tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi wisata. Dan lalu lewat Freeway 70 dan 15 kami kembali ke California melewati kota Las Vegas. Kota Las Vegas di Nevada adalah kota yang sangat ramai. Nevada tetangga dengan California, sehingga udara di sini tidak jauh berbeda, walaupun memang udara sangat panas di Las Vegas atau di Nevada karena daerah ini adalah daerah berupa batu-batu atau gurun. Dan inilah yang membuat kami tercengang ketika tiba di daerah Wyoming, karena udara sebelumnya yang kami lalui atau cuaca itu adalah sangat cerah, panas. Tapi tiba-tiba di Wyoming kami diterjang badai kabut yang membuat kami menghentikan perjalanan. Benar-benar kami menyerah karena kami tidak mau mendekati kecelakaan atau mengambil satu risiko yang tidak baik di perjalanan kali ini. Jadi kami stop saja di rest area. Inilah perbandingan climate yang terjadi antara daerah lain dengan daerah lain, antara daerah gurun di Vegas, Utah, dengan Wyoming di daerah yang landai dan juga berbukit-bukit. Inilah Las Vegas, kota yang menjadi pusat hiburan dunia. Di sini semua galanya ada untuk mencari hiburan. Las Vegas hanyalah sebelumnya berupa tanah gersang berbatu-batu, tetapi telah menjadi mesin uang bagi negara bagian Nevada.
Andaikan saja Anda melakukan perjalanan di liburan akhir pekan atau di hari-hari besar di Amerika, maka perjalanan Anda adalah perjalanan yang mungkin begitu kurang menyenangkan. Nah, didera kemacetannya sangat jauh dan juga cuaca sangat panas. Las Vegas adalah Las Vegas. Bagaimanapun, tetap orang-orang memiliki ketertarikan untuk datang ke kota ini. Masih di Freeway 15 melewati kota Las Vegas, kami terus melaju ke arah utara. Kendaraan yang kami gunakan adalah terbaru sehingga bisa dilepaskan stringnya di jarak tertentu karena memiliki sensor, dan ketika mendekati kendaraan lain, sensor itu akan berbunyi memberitahukan kita signal untuk hati-hati. Panorama di wilayah ini, di perjalanan ini, sesungguhnya sangat indah dan menakjubkan. Tetapi terasa juga sekaligus menakutkan karena tikungannya sangat tajam, membahayakan, dan lalu banyak truk-truk yang berlintasan, truk panjang, dan kemudian ada juga jurang yang dalam. Tentu kami sangat hati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Setiap Anda melakukan perjalanan darat di Amerika adalah pemandangan yang luas yang terlihat, hamparan bumi. Nah, ini kita setelah melewati Arizona masuk ke Utah, dan sebentar malam di kota Salt Lake City kita mampir, tapi tidak bisa mengunjungi tempat-tempat yang menarik seperti gereja Mormon yang terkenal itu karena sedang dipugar. Di dashboard mobil ini sudah dikatakan untuk beristirahat. Would you like to take a break? Hari telah pagi ketika kami tiba di Yellowstone National Park di Wyoming. Di sini ada atraksi alam berupa semburan uap dari perut bumi yang terjadi konstan dan juga kadang terjadi mendadak dan sangat kelihatan besar. Nah, setelah itu kami meninggalkan tempat ini sudah menjelang tengah hari, melewati satu danau yang indah. Ini seperti Danau Toba. Misalkan perjalanan Anda dari Bali ke Porsia menuju Parapat, pemandangan agak mirip dengan ini. Di ujung sana kita lihat itu di pebukitan masih ada bongkahan salju berwarna putih, dan juga di sini banyak orang-orang parkir di tepi danau, di tepi jalanan, melihat pemandangan yang luas dan panorama yang sangat permai. Inilah salah satu sisi Wyoming atau yang terkenal dengan Yellowstone National Park ini. Meninggalkan daerah Wyoming, maksudnya menuju South Dakota, adalah perjalanan yang melewati lereng gunung dan pebukitan. Di jalanan ini sangat banyak kita temukan jenis kendaraan RV atau recreation vehicle yang dijadikan orang untuk kendaraan pergi camping ataupun berdharma wisata. Karena daerah ini daerah pebukitan, yaitu yang menanjak atau menurun, di musim salju tentu jalan sangat licin, maka kendaraan di sini banyak yang kita temukan berupa truk yang menggunakan sistem tarikan 4x4 atau 4-wheel drive atau 2 kardan. Tempat ini kelihatan sepi, tapi di lembah pebukitan sana ada kelihatan rumah yang terpencil satu persatu di jarak tertentu, dan juga mobil parkir kelihatan dari jalanan ini. Dan ini sudah tiba di Mount Rushmore. Di bukit sana udah kelihatan itu beberapa, ada 4 wajah bekas presiden Amerika dari masa lalu dipahatkan dan diabadikan di bukit ini. Inilah ciri khas South Dakota, selain kota Sturgis tentunya. Perlu saya beritahukan, kota Sturgis itu adalah tempat mangkalnya atau bertemunya ratusan ribu yang menyukai motor gede seperti Harley Davidson, dan di sana diadakan acara-acara tertentu di musim panas.
Senja telah temaram ketika meninggalkan South Dakota menuju ke negara bagian Wyoming di sisi lain yang tidak kami lalui tadi pagi hari, dan ini adalah perjalanan menuju Denver, Colorado. Di jalanan ini banyak binatang liar berkeliaran seperti rusa. Satu di kota Wyoming ini telah sepi karena malam sudah larut, dan lalu kami memasuki Freeway 25 menuju Denver, Colorado. Tetapi tidak lama kemudian kami disergap kabut yang sangat tebal sehingga sangat mengganggu perjalanan. Susah untuk melihat pemandangan ke depan, apalagi dengan berjalan di freeway yang memiliki kecepatan tertentu. Akhirnya kami keluar. Mobil seperti terasa digempur angin yang sangat dahsyat. Dan ketika kami keluar, kami juga kebingungan menuju peristirahatan karena sulitnya pemandangan melihat tanda-tanda di jalanan, sehingga kami hampir tersesat balik lagi ke freeway. Dan kami lalu mundur, berhenti sebentar, berpikir sebentar. Tak ada kelihatan orang, tak ada kelihatan yang lainnya, hanyalah jalanan yang sangat dekat karena pemandangan sangat sulit untuk menjangkau arah ke depan. Kami merasa diteror situasi alam yang tak terduga. Padahal tadi di California, Utah, Wyoming, South Dakota, semuanya terasa cerah, terang benderang. Tapi begitu di Wyoming kami terjebak seperti ini. Inilah mungkin yang disebut itu climate changing, atau perubahan iklim atau cuaca, atau global warming. Hal-hal yang sejenis yang terjadi karena terjadi kerusakan alam. Waktu selalu berbeda-beda. Ini kami terjebak ke parkiran satu gedung yang bukan rest area, sehingga kami berputar-putar. Ya, mari berputar-putar di kesesatan. Lampu-lampu juga sudah temaram, sudah sangat kabur kelihatan ke depan sana, buram sekali. Dan anginnya sangat kencang. Cuaca juga dingin seperti udara salju. Inilah salah satu sisi Wyoming. Lewat tengah malam kami melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali ke Denver, Colorado, karena kecepatan lalu lintas di sini sangat diperiksa dengan baik oleh polisi lokal atau polisi setempat. Di Colorado ada beberapa tempat seperti Pikes Peak atau summit yang ketinggiannya 4.200 meter. Kemudian ke satu tempat yaitu perbukitan yang memiliki banyak terowongan. Dan lalu mengunjungi Garden of Gods, yaitu taman yang berupa suatu tempat yang banyak batu-batu merah tinggi. Lalu turun juga kami ke selatan ke Royal Gorge, yaitu jembatan gantung yang sangat menakutkan juga menyeberanginya dengan berjalan kaki karena bawahnya adalah jurang yang sangat dalam. Lalu juga mengunjungi amphitheater. Melintasi Freeway 70 menuju Utah ke California. Di Colorado adalah pemandangan yang sangat indah, terutama di musim salju. Banyak pengunjung ke Colorado karena saljunya yang sangat bagus. Karena di lewati freeway ini ada steamboat atau pegunungan Aspen yang terkenal itu. Ada juga beberapa bukit yang diterobos menjadi terowongan. Aduh, jangan runtuh, cepat, gas, cepat, jangan runtuh, udahlah, aman, sentosa. Kota Grand Junction di perbatasan Colorado dengan Utah adalah kota terakhir tempat perhentian. Setelah itu
Perjalanan Prio 70 akan membosankan dan meletihkan hingga juga tiba di kota Las Vegas. Las Vegas senantiasa ramai, kota menjadi 24 jam kehidupan. Pagi, siang, malam, kapan saja semuanya ada di sini. Lampu yang benderang, bahkan atraksi orang-orang yang mencari kehidupan untuk acaranya sendiri. Las Vegas. Ini adalah perjalanan terakhir dan akan ada di video-video berikutnya yang akan saya sampaikan di dalam perjalanan ini. Sampai bertemu sahabat-sahabat di waktu berikut. Salam hangat, salam sehat dari California. Saya El Simamora.